Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita bersua dan juga bertatap muka bersama di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah Kadai Aceh. Selawat beriring salam mari selalu kita sajikan kehadiran bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini kita masih setia mengaji dan juga mengkaji tentang kitab yang kita pelajari selama ini, yaitu kitab Dafa'ul Akhbar, kitab yang memuat tentang hal-hal yang unik, asyik dan juga hal-hal yang terjadi pada kita ketika kematian menjemput kita dan juga setelah kematian itu tiba. Hari ini mungkin adalah perjumpaan kita yang terakhir. Artinya malam besok kita sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Hari ini kita berada pada tanggal 13 Sya'ban. Besok adalah tanggal 14 malam ke-15. Hari Rabu malam Kamis adalah malam nisfu Sya'ban. Dan sebagaimana biasa pengajian-pengajian di masjid yang lainnya juga, pengajian setelah nisfu Sya'ban ditiadakan karena persiapan menyambut bulan Ramadan. Insyaallah pada Syawal nantinya berdoalah semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat dan juga mudah-mudahan Allah mengizinkan kita berjumpa kembali. Insyaallah pada Syawal kita lanjutkan pengajian kita. Malam ini saya hanya membaca sampai batas titik. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari kilas pengajian kita ataupun hal-hal yang lainnya, boleh ditanyakan kembali. Apabila ada yang kurang dalam perjumpaan kita di sini, mungkin baik di kaum ayah, kaum ma, boleh bertanya melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui telepon. Nomor saya 08 1167 5 kali sama Bogor Bubilina sama Mubis teleponnya. Boleh SMS, boleh telepon, boleh WhatsApp dan nomor saya. Boleh tetap bertanya, tetap berinteraksi. Apabila ingin mengikuti pengajian, insya Allah pengajian-pengajian kita sebelumnya, karena kita kan sekarang sedang berada dalam masa di stay at home, artinya di rumah saja. Bagi yang bapak-bapak mungkin gelarnya sekarang menjadi DRS, yang ibu-ibu DRA. Bapak-bapak DRS di rumah saja, ibu-ibu di rumah aja. Ngajak sahur, bagi yang kira-kira memang butuh pengajian karena menambah ilmu, boleh buka-buka di YouTube saya. Kebetulan setiap pengajian ada saya rekam. Kenapa saya rekam? Sebelumnya ada salah seorang ibu di Kedai Aceh juga. Beliau kurang sehat, sebelumnya pernah ikut pengajian saya, tapi setelah itu beliau nggak sanggup pergi. Ada ananda beliau yang biasa pergi, tapi akhirnya ananda beliau pindah ke Bilin. Akhirnya setiap saya pengajian, pertama disuruh posting videonya ke dia. Cuma saya pikir daripada saya posting videonya ke satu orang, videonya saya naikkan di YouTube. Kalau mencari di YouTube boleh Ustaz Gunawan, boleh Mirza Gunawan. Ada video 400 video saya, video-video pengajian di tempat-tempat yang berbeda. Kalau mau diikuti silakan, insyaallah menambah sedikit khazanah ilmu Bapak Ibu semuanya. Ada demi bantu sambil menunggu waktu kita dan menunggu berbuka puasa ataupun saat Ramadan tiba, boleh duduk di tempat-tempat yang ada wifi atau tempat-tempat yang menyediakan internet gratis lainnya, ataupun boleh pakai kuota sendiri. Pastinya Allah akan memberikan banyak manfaat dan
video saya di channel saya sendiri Rizal Gunawan. Ada pengajian Tastafi juga, yang Al-Mudi ada, yang Al-Jabung ada video guru kita lainnya. Boleh disimak, boleh dilihat untuk menambah pengetahuan. Baik, kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang kitab Dafa'ul Akhbar, dan semoga kita semua yang hadir pada malam ini Allah berikan manfaat dan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana kitab diterbangkan pada hari kiamat. Diceritakan sebelumnya bahwa kitab yang dicatat oleh malaikat kiraman katibin atau malaikat dan atid dikumpulkan per hari, dan pada 1 tahun dikumpulkan pada malam nisfu Sya'ban. Kita selesai kemarin pada pengajian itu. Wa yajma'u kitabu kulli sanatin fi sijil, dan dikumpulkan kitab setiap tahun. 1 tahun dikumpulkan pada malam nisfu Sya'ban. Kitab setiap tahun dikumpulkan pada sijil, artinya pada suatu kumpulan kitab-kitab kita. Fa idza kana ajaluhu, apabila tibalah ajal kita, kaum ayah, kaum mak, tiba ajalnya, sudah sampai waktu kita menghadap Allah. Wa waqa'a fin nasi, dan jatuh dia kejadian orang tersebut pada nasa, pada sakaratul maut. Fa tajma'u tilka sijlati ma'a ba'diha, maka dikumpulkan sijil tadi, kumpulan-kumpulan tadi beserta sebagian yang lainnya. Fa'idha kharajat ruhu turiya wa ulika ala muqtihi, dan apabila keluar roh orang tersebut, maka kumpulan kitab tadi digantungkan di lehernya. Wa khatama alaihi, dan distempel di atasnya kitab. Artinya bahwa ini sudah resmi adalah bagian daripada catatan amalan kita. Wa ja'ala ma'hu fil qabri, dan catatan kita disertakan beserta kita di dalam kubur. Catatan yang kita miliki, catatan yang kita punyai, Allah berikan dan Allah simpan beserta kita di dalam kubur. Saja bedanya bergantung bahkan bedanya di dalam kubur. Dan inilah makna dari firman Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, dan setiap manusia kami letakkan buku catatannya pada lehernya. Ayat ini adalah surat Al-Isra Bani Israil ayat 13. Jadi semua kita digantungkan buku catatan di leher. Ai aladnahu diwan mu'amalihi, artinya kami ikatkan catatan amalnya. Jadi amal kita itu diikat dan dicatat, setelah itu digantungkan di leher. Wa innama khussal qulubu, dan sesungguhnya dikhususkan leher, di annahu maudi'ul qaladah, karena itu adalah tempat kalung, tempat perhiasan. Kaum wanita biasa memakai kalung yang diletakkan di leher. Nah, oleh karena itu buku catatan kita yang selama ini kita kerjakan setiap hari akan diberikan dan akan digantungkan di leher kita. Walaupun selama ini kita kerjakan berhari-hari, bertahun-tahun, sekian lama kita kerjakan, akan tetapi buku catatannya akan digantungkan di leher kita. Jadi ini akan menggantung dan tepat berada di leher kita selamanya sampai kita berada di kubur, sampai kita dibangkitkan kembali. Buku catatan ini akan terus berada di leher kita sampai suatu saat kita akan pisahkan dan diambil kembali buku catatan ini dan diberikan kepada kita di tangan kanan kita, dari depan kita, atau di belakang kita. Beginilah buku catatan itu akan terus berada bersama kita dan akan terus menyertai kita apapun yang kita lakukan. Kalau buku catatan kita sehari-hari di dunia ini, buku catatan ini akan
catatan ini akan hilang. Kita bisa simpan, kita bisa sembunyikan sama orang lain. Akan tetapi catatan amalan kita yang ditulis oleh malaikat kiraman katibin akan selalu melekat dan tidak mungkin terlepaskan dari kehidupan kita. Ini akan terus ada bersama kita, akan terus menyertai kita sampai akhir hayat kita. Ya, catatan sehari-hari kehidupan manusia. Ya. Setiap hari. Jadi catatan kalian satu hari satu lembar. Setiap hari dicetak di dalam pembelajaran. Iya. Catatan kita baik atau perbuatan buruk semua catatan. Semua catatan kita seperti disebut sebelumnya, satu hari satu lembar kertas. Satu hari satu lembar kertas. Satu lembar kertas ini apabila ada istighfar, maka lembar itu akan terang benderang. Bila tidak ada istighfar, maka lembar itu akan gelap. Catat ini dikumpulkan jadi catatan tahunan. Catatan tahunan dikumpul dan dijilid, diangkatkan, diganti buku pada malam nisfu Sya'ban, malam besok. Istighfar itu apabila yang membuat atau berkata agak ada kesalahan, ya itu langsung kita baca istighfar. Kalau kita baca kalau kesalahan kita kesalahan kecil akan terhapus langsung dengan satu kali istighfar. Sedangkan bila kesalahan kita kesalahan kecil tapi kita tumpuk-tumpuk tidak kita baca istighfar, maka dia akan mengakumulasi dan menjadi kesalahan yang dibutuhkan. Kalau kata Rasulullah, la shaghirata la kabirata ma'al istighfar wa la shaghirata ma'al istimrar. Tidaklah ada dosa besar kalau kita selalu membaca istighfar. Artinya kita begitu melakukan dosa, kita baca istighfar, Allah ampunkan. Tidak sempat dosa kita jadi dosa besar. Tapi tidak ada dosa kecil bila kita lakukan selalu istimrar. Tapi hanya terketuk. Memang berat, tapi belum digisi pada permasalahan seperti itu. Jadi setiap dosa yang kita lakukan akan terakumulasi dan berubah menjadi catatan kita. Nah, malam besok adalah malam nisfu Sya'ban. Sudah barang tentu bagus sekali untuk kita melakukan amalan-amalan di ujung terakhir. Artinya bila ada kesalahan kita selama setahun yang lalu, ketika catatan mau diangkatkan, kita mengenal saat mau ujian ada namanya sistem SKS, sistem kebut semalam. Artinya ujian malamnya tahan lain, malam kita belajar supaya kita bisa jawab ujian. Malam besok kita mau bagi rapor. Tugas kita untuk usaha saya cukup dan istighfar. Nah, bila kita melakukan dosa besar, apakah cukup dengan istighfar? Tidak. Syarat terhapusnya dosa besar adalah taubat nasuha. Itu baru terhapus. Syarat taubat nasuha minimal 3. Yang pertama, kita menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita pernah melakukan zina misalnya, pernah tamat jaro dengan anda agama, pernah kacau anak-anak, pernah tamat menggonggong, pernah kita tidur dengan orang lain, zina dosa besar. Kita pernah melakukan ini. Begitu kita melakukan ini, yang pertama kita lakukan adalah menyesal. Ya Allah, drone begitu bolong, tapi saya gunakan pada sesuatu yang engkau berdaya. Kita menyesal. Pertama. Kedua, mengaku, ya Allah, ampuni dosa saya. Yang ketiga, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Cukup 3 hal yang membuat dosa ini terampunkan. Apakah perlu ada hukuman dunia? Tanpa ada hukuman dunia, kalau Allah sudah mau mengampunkan, ini terlepas. Orang yang berzina tidak dicampur, nggak apa-apa. Kalau sudah dosa dengan orang tua, dosa dengan orang tua, dosa dengan orang tua, ya, khususnya ya, dia sudah duluan pulang kepada Allah, ya. Tidak ada sempat tidak, ya. Ampun dan maaf sama dia. Apa itu cukup dengan istighfar? Ya. Dosa yang dilakukan dengan taubat nasuha 3 hal tadi
itu dosa kepada Allah. Artinya seperti zina dosa kepada Allah. Tapi apabila dosa kita berkaitan dengan manusia, maka ada satu syarat, yaitu kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Nah, ini dosa kita kepada ibunda. Sedangkan kita mau minta maaf, ibunda kita sudah meninggal, kita belum sempat minta maaf. Apa yang dapat kita lakukan? Bila kita punya dosa kepada seseorang dan kita tidak sempat minta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka tugas kita adalah mengirimkan doa kepada orang tersebut dan memintakan ampun kepada orang tersebut. Sekaligus bila memungkinkan, kirimkan pahala kita untuk orang tersebut. Hari ini kita berdoa saat selesai sholat, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Kita minta kepada kedua orang tua kita. Waliman lahu haqqun alaina. Bukan hanya ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan juga liman lahu untuk orang yang padanya haqqun alaina, punya hak di atas saya. Saya punya hutang sama tuklis dulunya, lalu dia marah sama saya. Saat di akhirat nanti, kalau saya pernah berdoa, ampunkan orang yang punya hak di atas saya, termasuk tuklis, beliau akan punya bagian dari doa saya. Minimal hal ini bisa menjadi penyejuk hati beliau saat sedang marah dan dibuka kepada saya jelaki amal minimal ada itu. Ataupun kita melakukan sedekah, urunnya ada sedekah, kalau aku sama kota, dan sedekah di dalam bulan Ramadan kepada urus sembahyang tarawih. Pahala sedekah ini Allah sampaikan kepada almarhumah maklum ya Allah. Ya Allah, betul pahalanya ya Allah kepada ulun yang nahak yang dulu. Kalau kita tahu namanya boleh sebutkan. Kalau tidak tahu semua ya Allah. Mandu yang nahak dulu. Mungkin saya waktu di kantin pernah beli bakwan 4, bilangnya 3. Nah, belum tanggurin gulung. Ada yang kurang kita bayar. Hal ini mungkin menjadi hak orang lain di atas kita. Kita akan ampun kepada semua orang yang punya hak di atas kita. Insya Allah di akhirat kelak ini akan terbayarkan. Terutama gunakan waktu nanti bulan Ramadan. Allah melipat gandakan amalan kita di bulan Ramadan. Jadi saat nanti bulan Ramadan tiba, perbanyak sedekah, terutama kepada orang-orang yang punya hak di atas kita, yang punya beban dari kita. Gunakan waktu bulan Ramadan. Boleh dengan mengaji. Contoh urunnya beriktikaf di masjid. Dan dulu di masjid saja beriktikaf di masjid Hawaii pada iktikaf di hazal masjid sunatan lillahi ta'ala. Iktikafnya untuk mendengar pengajian. Di sini ada pahala. 1 detik 1 pahala, 1 detik dihapus 1 dosa, 1 detik diangkat 1 derajat. Ya Allah, tinjau belum betul mandung pahala ya Allah. Selain ngejok dulu bersedekah ke maklum, nepedok ke maklum, nepedok ke ulu cilu, nepedok ke ulu yang nakal dulu. Silahkan sedekahkan pahala kita. Pengajian ini boleh sedekahkan. Bulan Ramadan setelah sholat isya sebelum tarawih tiba ada tausiah. Mungkin saya kena giliran juga di sini. Tausiah sekitar 15 menit. Tausiah itu ilmu, menuntut ilmu itu wajib. Kalau kita mendengar ilmu, kita dapat pahala. Pahalanya kirimkan ke orang tua kita. Oh Ustaz, saya sering nonton TV. Nah sekarang di Lus Mawai sudah ada TV kabel, TV musik sekarang sudah pasang juga, yaitu Hujat TV. Jadi kalau mau nonton Hujat TV, mungkin ya jumpa sama Ustaz. Insya Allah saya sekarang sedang syuting juga untuk penyejuk hati di Ramadan. Tayangnya nanti di Ramadan. Sekarang sedang syuting di Lus Mawai kebetulan saya. Nanti ada juga pengajian-pengajian selama bulan Ramadan sebelum buka puasa. Jadi ada tayang, boleh ikutin pengajian-pengajian, boleh dengarkan semua ilmu pengetahuan yang kita dengar, yang kita serap, yang kita ikuti dari semua ulama siapapun itu, semua menjadi amal ibadah kita. Amal ibadah ini boleh ditransfer, boleh didoakan ya Allah, berdoa pahalanya kepada manusia itu. Mudah-mudahan orang tua kita saat berjumpa kita di akhirat nanti, beliau sudah punya buku amalan digantungkan. Kita sudah punya buku amalan. Saat beliau pernah benci, pernah marah kepada kita, tapi melihat
kita datang dengan membawa berbagai amalan untuk hadiah kepada beliau, insya Allah marah beliau akan sirna. Bukan hanya orang tua kita, bahkan semua orang yang pernah tersakiti hatinya karena kita, insya Allah akan tertutupi dengan amalan yang kita kirimkan kepada orang yang punya hati tersebut. Gunakan kesempatan ini, terutama besok malam nisfu Sya'ban, kerjakan amalan minimal yang ada di Majmu' Syarif. Majmu' Syarif menjelaskan fadilah doa nisfu Sya'ban. Membaca doa nisfu Sya'ban terlebih dahulu adalah sholat sunat 2 rakaat setelah mengerjakan sholat maghrib malam besok. Lalu setelah maghrib sembahyang sunat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Setelah itu mengucapkan salam. Setelah itu membaca surat Yasin 3 kali. Kalau tak kerjakan di masjid boleh di rumah. Yang pertama, niatkan agar dipanjangkan umur untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, nunggu panjang umur ya Allah. Tapi jangan hanya panjang kalau membebani orang lain. Buat apa kita tua? Yang nak anda gigi bukan. Kalaupun saya panjang umur, izinkan saya gunakan umur saya untuk ibadah. Tapi kalau saya tidak mampu lagi melaksanakan ibadah dengan sempurna, silahkan aku rela kembali kepada Allah. Niat yang pertama. Niat yang kedua, meminta rezeki yang banyak. Islam bukan agama yang mengajarkan kita untuk miskin. Islam mengajarkan kita untuk kaya. Karena amalan kita perlu uang. Berniaga, berjualan seperti muflis perlu uang. Kita mau bersedekah perlu uang. Bulan Ramadan kita mau bagi-bagikan makanan. Udang meja di kegedean muflis bagikan minimal 1 aqua. Belum kue 2 krek 2.000 rupiah, aqua 1 500 perak. Sama plastik tak kena dari bed. Cok bagi-bagi guru. Pak, cok. 1 orang dapat bagian 1 bukaan, maka kita dapat pahala puasa mereka. Bayangkan Anda punya uang 30.000, Anda bisa sedekah 10 porsi bukaan. Hari itu Anda dapat pahala puasa 11 kali. Drone puasa 3, puasa kok untuk pahala 10. Daripada puasa 10 kali nggak terbayar dengan 30.000 rupiah. Bayangkan dengan 30.000 rupiah per hari kita dapat pahala 10 orang lainnya. Cari perbanyak doa kita untuk mendapatkan rezeki. Dengan banyak rezeki bisa banyak sedekah. Banyak rezeki bisa pergi haji walaupun sekarang sedang ditunda. Banyak rezeki bisa pergi umrah. Banyak rezeki bisa sedekah untuk fakir miskin, untuk masjid. Barang siapa bersedekah lampu untuk masjid, misal lampu putus, dia bersedekah sama lampu, 1 lampu harganya 80.000, maka kita akan terus dapat pahala selama lampu ini hidup. Berapa tahun hidup? 3 tahun, 5 tahun. Selama lampu hidup kita dapat. Nah, sedekah material, marmer, keramik, granit untuk masjid. Selama ada bangunan tersebut di masjid, maka kita akan terus dapat pahala walaupun kita sudah meninggal. Tapi untuk bersedekah kita butuh uang. Yasin kedua adalah minta rezeki yang banyak serta halal buat bekal beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, minta ditetapkan Islam dan iman agar ketika kita mati jangan sampai Islam dan iman kita tercabut dari jiwa kita. Bagaimana agar kita tetap mati dalam Islam? Bagi kaum ayah, caranya gampang. Setiap sholat Jumat ini saya nggak sini kena di Masjid Bidang Salim rupanya. Setelah drone bersembahyang Jumat, sebelum kaki kita berpindah dari posisi duduk tahiyat akhir, bacakan doa syair yang kita dengar dengan syair Abu Nawas, Ilahi laskulil firdaus ahla wala aqwa ala nari jahimi. Bacakan syair itu minimal 5 kali, maka kita pasti meninggal dalam Islam. Itu bagian kaum ayah. Bagi kaum ma, boleh bacakan di sholat zuhur di hari Jumat. Insya Allah akan melakukan fadilah yang sama. Untuk mati dalam iman, perbanyak membaca zikir la ilaha illallah
kapanpun dimanapun kita berada. Zikir inilah yang akan melepaskan dari semua hambatan dan mara bahaya yang ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Setelah baca Yasin 3 kali, baca doa nisfu Sya'ban. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alaika. Wahai zat yang memberikan nikmat, yang tidak menerima nikmat dari orang lain. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang maha tinggi dan maha mulia. Ya dzal tawli wal in'am, yang memberikan ketinggian dan juga kenikmatan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Dhaharal laji wa jahal mustajirin wa amanal khaifin. Engkau mendahirkan apa yang telah lahir dan menjalankan dan mengamankan orang-orang yang takut. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab. Ya Allah, seandainya namaku, bayangkan Nandron, Nandron, nama saya Mirza Muhammad bin Amin. Seandainya namaku ya Allah tertulis di sampingmu di dalam kitab catatan Lauh Mahfuz, syaqiyah, orang yang celaka, au mahruman, ataupun orang yang terhalang, au matrudan, ataupun orang yang tertolak, au muqtarran alayya fil rizqi, ataupun orang yang makruh, yang pahit, yang sedikit rezekinya. Seandainya aku tercatat sebagai orang itu ya Allah, famhum Allahumma, maka hapuskan ya Allah, bifadlika, dengan karuniamu, fi ummil kitab, pada kitab ini, artinya pada Lauh Mahfuz, syaqawati, hapuskan kecelakaanku, wahirmani, dan apa yang tertolak dariku, watarbi, dan apa yang terhalang dariku, wakutita rezeki, dan sempitnya rezekiku, wa athbitni, dan tetapkan aku ya Allah, fi ummil kitab, dalam catatanmu dalam Lauh Mahfuz, sa'idan, orang yang bahagia, marzuqan, yang mendapatkan rezeki, muwaffaqan lil khairat, yang selalu mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan. Kita berdoa agar Allah mengubah status kita dari jomblo, status kita sebelumnya, menjadi punya pasangan, dari yang sebelumnya miskin menjadi kaya, dari yang sebelumnya jelek menjadi cantik, dari yang sebelumnya bodoh menjadi pintar, yang sebelumnya sial menjadi beruntung, yang sebelumnya selalu tidak berhasil, selalu gagal dalam kehidupan kita, menjadi sukses. Allah akan berubah kita malam besok, waktunya tinggal malam besok. Fa innaka qulta wa qaulukal haq, karena engkau pernah berfirman dan firman itu pasti benar. Fi kitabikal munazzal ala lisan nabiyikal mursal, firmanmu tertulis pada kitab yang diturunkan di atas nabimu yang diutus. Apa firmanmu? Yang Allahu yasha, Allah akan menghapus yang dikehendaki, dan Allah akan menetapkan wahidan di umur kita, dan di samping Allah ada Lauh Mahfuz, catatan amalan kita. Ilahi bitajallil atam, ya Allah, dengan keagungan fi lailatul nisfi min syahr Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, malam besok al-mukarram yang mulia, allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa ibra, yaitu malam yang pada malam itu diselesaikan segala urusan yang bijaksana dan masih. Dan kamu isrif anni minal bala, jauhkan kami daripada bala, wabah corona, penyakit menular, mara bahaya, riba, zina, ta'un, semua Allah jauhkan dari kita. Bila kita mau berdoa malam besok, ma'alam wa ma'ala, apa yang saya ketahui dan apa yang tidak saya ketahui. Uronyo dan sebenarnya kita nggak tahu adanya virus corona di sini atau di tempat-tempat yang lain. Yang aku tidak ketahui juga hilangkan ya Allah. Wa ma'anta bihi a'lam, dan apa yang engkau lebih mengetahui. Wa anta allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Birahmatika ya arhamar rahimin, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila kita mengamalkan ini malam besok, insya Allah segala mara bahaya, bencana, dan juga musibah yang kita alami, yang kita hadapi, walaupun membelit dan juga membuat hidup kita susah, membuat hidup kita gelisah, karena begitu banyak musibah, begitu banyak hal-hal yang membuat kita tidak berhasil. Hari ini dengan halangan kita tak boleh keluar rumah, kita menjualan juga susah, barang-barang harganya meningkat. Kami yang di kantor
PNS pun kondisi terikat seperti ini. Artinya mungkin saat ini gaji kami pun mau dipotong. Gaji 13 pun yang biasanya ada, sekarang di Serambi tadi sudah mau dipotong. Jadi artinya begitu banyak masalah. Tapi kalau kita mau meminta kepada Allah, Allah akan lepaskan masalah itu dari kehidupan kita. Artinya Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Apapun masalah kita, apapun profesi kita, kita PNS, kita pedagang, kita guru, kita ustaz, kita pelajar, atau kita hanya masyarakat biasa, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Apapun yang kita hadapi, hari ini tetap percaya kepada Allah dan gunakan kesempatan. Insya Allah Allah berikan umur kita besok hari, gunakan kesempatan agar catatan kita bisa lebih baik lagi. Silakan. Mengenai dosa, kalau kita selama ini melakukan dosa sendiri, kita akan tahu kita meminta mana caranya kita. Tapi misalnya dosa ini dosa yang memang dosa orang lain, kayak termasuk kita pikul kan, misalnya mungkin kalau salah mohon maaf, boleh saya dikoreksi. Apabila di salah satu kampung ada yang berzina, ya, berarti sekitarnya kalau 40 rumah kita akan kena. Ya, jadi misalnya ada yang kita memikul dosa ini yang orang sekitar ini, dosa yang bagaimana, apa dosa besar atau dosa kecil, atau bagaimana caranya nanti kita meminta ampun bahwa itu ini dosa orang lain yang berbeda yang buat, tapi kita yang kena. Ya, terima kasih luar biasa. Pertanyaan dari Tepukis. Ini yang terjadi sama kita sekarang. Sebenarnya saat ada orang yang berzina, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri kanan, terkena, mohon maaf, bukan dosa sebenarnya, tapi bencana dan musibah akibat dosa orang ini. Makanya kadang-kadang kalau kita tahu, kita sadar, menyotong tai motor BI ataupun motor bus, kalau ada yang pacaran saja di bus, biasa diusir ataupun ditegur sama keneknya. Bek pegat kamu sial, bek balik motor-motor gara-gara. Kenapa kesialan ini akan menimpa orang lain? Kalau seandainya ada orang berzina dan riba, itu juga menimpa orang lain. Dosanya tidak menimpa orang lain, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Kenapa? Karena sambungan dari ayat ini, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang tidak akan menanggung dosa orang yang lainnya. Kenapa disebutkan seperti itu? Agar kita tidak menggunakan waktu kita untuk tidak menggunakan waktu kita untuk memprotes orang lain, untuk mengkomplain orang lain. Kadang-kadang kita kan gunakan hanya sebagai malaikat hatinya orang. Oh, dengku kulit, koknya apa? Merek kopiah, beli dari sana. Dengkunya apa gitu? Merek baju, beli. Catatan kesalahan dok karena adanya. Karena kita tidak wajib ditanyakan tentang dosa orang lain, makanya orang nazir waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang akan melupakan dosa orang lainnya. Tapi musibah yang terjadi karena kita, pada kita bisa jadi karena akibat kesalahan orang lain. Nah, ada orang yang berbuat zina, orang-orang di samping kita akan terkena musibah dan bala juga. Bagaimana kita bisa memblok hal ini? Jangan kena di kita. Masa orang baik makan nangka kita kena getahnya? Kan nggak enak. Ulai kalau mau mana ada yang getah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau kita tahu di kampung kita ada yang maju riba, yang cok kredit, tugas kita tegur. Buku beli cok kredit, karena harus riba. Buku beli kredit motor, beli kredit Honda, beli kredit spray, beli kredit TV, beli kredit kolor, jadi kita ingatkan orang tersebut. Kalau kita sudah mengingatkan, insya Allah kita terlepas dari bala yang terjadi. Tapi kalau kita tidak, maka saat Allah melemparkan bala, semua orang itu kena. Saat hari ini Allah melemparkan virus corona ataupun banjir, itu mau orang ulama yang sudah tegur sekalipun itu bisa kena juga. Makanya juga kita amal-amal dan bukan sesuai dengan apa yang kita bisa. Maka kemungkaran aliyulayhi biyadi fa'ilam istati fabilisani fa'ilam istati fabiqalbi bahwa Allah beriman. Kita boleh berubah dengan tangan kita,
kita, dengan lidah kita, ataupun dengan hati kita, dan itu sebelum malam. Insya Allah, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan kita bisa merubah hari-hari kita jauh lebih baik lagi dengan fadilah malam nisfu Sya'ban malam besok, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali setelah Ramadan berakhir di bulan Syawal nantinya.